Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Nah, pada video sebelumnya kami telah membahas pengurutan data-data dengan metode selection sort. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana data tersebut dengan metode bubble sort. Nah, pertama kita membuat dulu kelasnya seperti biasa. Nah, setelah itu seperti biasa kita buat kelas mainnya SVM. Nah, tentu saja data-data yang diurutkan itu dimasukkan ke dalam suatu array. Nah, di sini saya menggunakan scanner dan perulangan nilai-nilai itu bisa diinputkan dari keyboard. Jadi kita tidak menginisiasi nilainya itu melalui codingan, tetapi melalui input dari keyboardnya. Nah, kita bikin di sini biar keren saja. Masukkan nilai. Nah, masukkan banyak nilainya yang kita ingin inputkan, atau 5, 4 atau berapa terserah. Nah, lalu ini adalah jumlahnya, itu input dot next int. Nah, lalu kita membuat suatu array untuk nilai-nilai tersebut akan dimasukkan. Nah, int nilai itu sama dengan new int. Nah, di mana batas dari array-nya itu adalah sebanyak jumlah tadi, yaitu banyak nilai tadi. Nah, kita menggunakan perulangan tujuannya agar nilai-nilai tersebut dapat diinputkan, di mana batasnya dimulai dari 0. Nah, dan batas akhirnya itu adalah panjang dari array nilai tersebut. Nah, lalu disinilah kita akan bisa menginputkan nilai tersebut. Nah, kita bikin di sini masukkan nilai. Nilai i sama dengan input dot next int. Nah, ini kita sudah mendapatkan data-datanya, lalu kita urutkan data-data yang beracak tadi dengan menggunakan metode namanya bubble sort. Nah, dalam metode bubble sort ini kita menggunakan 2 kali perulangan, di mana perulangan yang pertama itu untuk mengecek apakah data itu telah dicek semua, apakah data itu masih ada atau tidak. Nah, jadi dimulai dari 0 karena indeksnya itu 0 array itu, di mana batasnya itu nilai dot length. Nah, nilai itu akan bertambah terus. Nah, di for yang kedua inilah kita digunakan untuk mengecek apakah data yang ke satu lebih besar dari yang kedua. Nah, karena kita di sini ingin mengurutkan nilai yang terkecil ke besar, kita kasih kode dulu di sini, mengurutkan nilai dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi kita tahu. Nah, inilah kita gunakan sebagai pembanding antara jadi menggunakan bubble sort ini jadi tukar antara data yang awal dengan data yang selanjutnya. Jadi ini batasnya 0 dan J itu tidak lebih kecil dari nilai dot length dikurang 1, karena tentu posisi awal itu tadi telah for yang ini, mana J++. Nah, barulah di sini kita ingin membandingkan apakah nilai yang awal itu lebih kecil nggak dari yang sebelumnya. Nah, itulah kita gunakan boolean. Nah, boolean is urutan sesuai. Jika sesuai, maka tadi kita ingin membandingkan nilai 1 dan kedua, berarti nilai, jadi indeks awal itu J, dibandingkan lebih kecil nggak dari nilai yang indeks selanjutnya, yaitu J ditambah dengan 1. Nah,
barulah kita masuk ke konsep percabangan. Tujuannya agar dapat membedakan apakah itu sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, isi urutan tidak sesuai, maka nilai yang barulah kita dapat namanya nilai yang baru. Jadi nilai yang telah tidak sesuai itu dipindahkan ke yang barunya. Nah, di mana nilai yang awalnya itu adalah nilai J tadi. Nah, nilai J itu akan digantikan dengan nilai yang selanjutnya, atau J tambah 1. Karena tadi kan tidak sesuai, jadi diganti ke yang pertama. Nah, nilai yang J tambah 1 itulah yang harus kita pindahkan ke nilai yang baru. Nah, codingan ini akan terus berputar hingga nanti data itu telah habis. Nah, dan jika telah tidak ada yang berurutan lagi, maka itu artinya telah berurut. Nah, akan mengecek ke for yang di atas, apakah data tersebut masih ada atau tidak. Jika telah habis atau tidak ada lagi, barulah kita cetak data yang telah berhasil diurut tadi. Berarti artinya data telah diurutkan. Jadi INTI. Nah, untuk mencetaknya kita menggunakan for lagi, karena ini mencetak array. Nah, baru kita setkan nilai I. Nah, jika kita jalankan programnya, kita masukkan banyak nilai, misalnya 5, nah nilainya 90, 10, 100, 53, 67. Nah, mengurutkan dari kecil, nah akan nampak bahwa nilai itu telah berhasil diurut. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan bubble sort itu, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, akan dijelaskan oleh teman saya Alia. Pada Alia kami persilakan. Nah, untuk mengurutkan nilai dengan menggunakan algoritma bubble sort dari yang terbesar, konsepnya sama dengan mengurutkan nilai yang terkecil tadi. Nah, kita buat dulu for-nya. For integer. Ini sama dengan ini tidak kurang dari nilai dot length ini plus. Nah, yang ini kita gunakan tadi seperti yang sudah dijelaskan, digunakan untuk mengecek apakah datanya masih ada atau ada yang selanjutnya. Nah, lalu kita buat lagi perulangan menggunakan for. Nah, ini untuk digunakan untuk membandingkan nilai yang sebelumnya dengan nilai yang setelahnya. Nah, lalu kita akan buatkan variabel dengan tipe data boolean yang digunakan untuk apakah yang nilai yang sudah kita bandingkan tadi apakah betul lebih besar dari nilai yang setelahnya. Nah, kita untuk menyatakan itu true atau false, makanya kita menggunakan boolean. Nah, karena kita mengurutkan dari yang terbesar, jadi apakah nilai J lebih besar dari nilai J ditambah 1. Nah, lalu kita akan buat lagi percabangan jika urutan not atau tidak sesuai. Nah, maka kita akan masukkan ke variabel baru dengan tipe integer juga, yang mana isinya sama dengan nilai J. Nah, nilai J tadi akan kita ganti lagi isinya dengan nilai
J ditambah 1. Nah, lalu kita akan update lagi nilai J ditambah 1 sama dengan variabel baru. Nah, ini akan berulang terus sampai data yang datanya sudah dicek semua dan datanya apakah sudah berurut dari yang pertama sampai terakhir, dari yang terkecil ya sampai yang terbesar. Nah, jika sudah, jika datanya sudah berurut, nah selanjutnya kita akan cetak datanya menggunakan, karena ini array, jadi kita akan cetaknya menggunakan for lagi, perulangan. For integer i sama dengan 0 dimulai dari 0, batasnya adalah panjang array-nya baru kita akan solve-kan nilai i-nya. Nah, sudah. Lalu kita akan run apakah berhasil atau tidak. Nah, masukkan banyak nilai. Kita masukkan nilainya apa saja ya. Nah, sini akan kelihatan ini kita urutkan dari yang terkecil, mengurutkan nilai dari terkecil, dan ini untuk mengurutkan nilai yang terbesar. Oh, ada yang salah, maaf. Di sini. Kita ulang run. Nah, kita akan masukkan banyak nilainya. Misalnya 4. Nah, terserah acak saja kita masukkan. Nah, di sini akan kelihatan urutannya. Yang ini mengurutkan dari nilai yang terkecil, 47, 56, 88, dan 99. Lalu, nah yang ini mengurutkan nilai yang dari terbesar. Nah, sekian akan saya kembalikan kepada teman saya, Vino. Nah, itu tadi pengurutan data dengan menggunakan yang namanya metode bubble sort. Jadi bubble sort dan selection sort itu perbedaannya hanya pada konsep perulangan. Jika kalau selection sort itu membandingkannya nilai 1 dengan seterusnya, tapi kalau bubble sort ini membandingkannya 1 dan 2, 2 dan 3 sampai nanti 7 dan 8. Jadi akan tukeran tempat. Tetapi beda dengan selection sort yang 1 dan semuanya. Nah, itu tadi algoritma pengurutan data menggunakan bubble sort dan selection sort. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.